Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan trigonometri. Ini merupakan pertemuan yang ketiga pada bahasan trigonometri ini. Pada pertemuan pertama, saya sudah menjelaskan cos jumlah dua sudut dan cos selisih dua sudut. Nah, itu pertemuan yang pertama. Nah, sudah saya jelaskan bagaimana proses terbentuknya rumus 1 dan 2. Ya, beserta contoh persoalan beserta penyelesaiannya. Kemudian pada pertemuan kedua saya telah membahas sin jumlah dua sudut ya, sama sin selisih dua sudut, dan sudah saya jelaskan bagaimana terbentuknya rumus itu juga ya, beserta contoh persoalan beserta solusinya gitu ya. Kemudian kali ini yang akan saya bahas adalah tangen jumlah dua sudut dan tangen selisih dua sudut ya. Yang awal ini akan saya awali dengan saya akan menceritakan proses terbentuknya rumus yang kelima ya. Rumus yang kelima itu bagaimana proses terjadinya ya, silahkan kalian simak penjelasan saya berikut ya. Jadi rumus kelima tangen alfa plus beta itu sama dengan tangen alfa plus tangen beta begitu per 1 min tangen alfa dikalikan tangen beta ya. Nah, kalau pada layar itu nampak bahwa tangen itu tertulis TAN ya. Nah, sementara saya menggunakan TG, tetapi saya jelaskan itu maksudnya sama karena saya terbiasa dengan TAN itu dengan menulis dengan TG, yaitu tangan maksudnya ya. Jadi tulisannya berbeda tapi yang saya maksud adalah maksudnya sama. Nah, inilah yang akan saya ceritakan. Tetapi sebelum saya menceritakan ini, saya ingin kembali sejenak mengingatkan kembali apa yang menjadi materi prasyarat ini ya, materi prasyarat ini. Ya. Jadi kalian dulu di matematika wajib kelas 10 itu diperkenalkan ya, ini seperti ini. Tangen alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa, gitu. Ini di matematika wajib pada bahasan subpokok bahasan, di sana ada perbandingan trigonometri ya, sudah dibuktikan sehingga saya tidak perlu membuktikan. Nah, berikutnya berarti dari keanalogan kita bisa mengambil kalau tangen alfa plus beta, berarti nanti sin alfa plus beta begitu per cos alfa plus beta. Dari keanalogan ini, kalau ini tangen alfa, sin alfa, cos alfa, berarti analoginya kalau tangen alfa plus beta begitu sama dengan sin alfa plus beta per cos alfa plus beta. Ya, ini sebagai pembuka menjadi pembuka untuk menunjukkan formula yang saya kotai itu ya, atau yang nampak di sebelah kiri, layar sebelah kiri, rumus yang kelima itu ya. Nah, di sini akan saya ceritakan itu tangen alfa plus beta itu berarti sama dengan sin alfa plus beta per cos alfa plus beta. Nah, gitu. Ya di sini. Maka dari sini nanti akan lahir, ingat, ingat ini rumus ini. Nah, perhatikan untuk menguraikan sin alfa plus beta. Nah, itu diuraikan. Inilah untuk menguraikan sin alfa plus betanya itu. Nah, sehingga
dengan menggunakan rumus sin alfa plus beta seperti nampak sebelah layar sebelah kiri itu, maka ini nanti akan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Jadi sin alfa plus beta itu, sin alfa plus beta itu sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan di pertemuan kedua, nampak sebelah kiri itu sama dengan ini. Begitu. Nah, kemudian cos alfa plus betanya pada pertemuan pertama. Nah itu cos alfa plus betanya. Cos alfa plus beta itu, cos alfa plus beta ini sama dengan itu nampak sebelah layar sebelah kiri itu sama dengan cos alfa itu cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Ya, inilah apa namanya cos alfa plus beta. Ya, kemudian ini kemudian atas ini, yang atas ini nanti dibagi dengan cos alfa, cos beta. Jadi yang atas ini dibagi, yang atas ini pembilangnya ini dibagi cos alfa, cos beta. Maka nanti yang bawah itu juga dibagi dengan cos alfa, cos beta. Jadi sebuah pecahan, kalau yang atas dibagi cos alfa dikali cos beta, yang bawah juga dikali cos alfa, cos beta, itu menjadi pecahan yang senilai ini. Contohnya begini loh ya. Kalau saya punya 8/10, misalkan. Kalau ini saya bagi 2, nanti sama dengan begitu. Ini 8/10 begitu. Kalau yang atas saya bagi 2, maka yang bawah juga saya bagi 2 begitu ya. Berarti sama dengan 8 yang atas dibagi 2 itu 8 dibagi 2 itu 4, 10 dibagi 2 itu 5. Nah, sehingga ini 8/10 itu sama dengan 4/5. Itu namanya pecahan yang senilai. Analog dengan apa yang saya katakan tadi, kalau yang atas itu dibagi cos alfa, cos beta, yang bawah dibagi cos alfa, cos beta, maka ini nanti akan sama, tidak mengubah nilai. Nah, saya lanjutkan sekarang. Saya lanjutkan. Nah, sama dengan ini. Nah, saya proses di sini. Yang atas ini dibagi cos alfa, cos beta. Berarti yang atas itu, nanti yang atas, pembilangnya sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta per cos alfa cos beta. Cos alfa cos beta. Nah, seperti itu. Itu yang atas. Saya memproses yang atas ini. Nah, kemudian ingat lagi kalau ada A plus B per C, nah, seperti apa yang dijelaskan guru kita, itu kan sama dengan A per C plus B per C, kan gitu. Ini kan bisa dianalogikan dengan A ini bisa dianalogikan dengan B. Dan ini bisa dianalogikan dengan C, kan gitu kan. Berarti ini nanti sama dengan sin alfa cos beta per cos alfa cos beta, kan begitu. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah A per C ditambah B per C. B-nya kayak ini, per C ini. Berarti cos alfa sin beta begitu per, hati-hati, C-nya itu ada cos alfa cos beta. Nah, ingat, ini itu bisa disederhanakan. Nah, punya faktor yang sama. Dan ini juga bisa disederhanakan. Nah, berarti ini habis, disederhanakan kan. Kemudian ini sendiri, yang saya kotai ini, yang saya lingkari ini, siapa dia? Kalau sin alfa cos alfa tadi sudah saya sebutkan di awal, sin alfa cos per cos alfa itu ya sama dengan
tangen alfa. Cos beta per cos beta kan 1. Nah, ditambah ini cos alfa per cos alfa itu kan habis. Sin beta dibagi cos beta itu sama dengan tangen beta. Sehingga ini tulis, setelah ini diproses seperti ini gitu ya, seperti ini. Maka hasilnya adalah tangen alfa ditambah tangen beta. Sama dengan berarti ini tangen alfa plus tangen beta gitu. Per begitu. Dari mana tadi prosesnya? Dari ini tadi prosesnya. Jadi ini diproses tadi menghasilkan ini. Nah, sekarang yang bawah saya proses. Yang bawah saya proses itu. Yang bawah itu saya proses. Yaitu cos alfa cos beta min sin alfa sin beta dibagi cos alfa cos beta. Saya proses yang bawah. Ini. Berarti itu cos alfa cos beta min sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Kan gitu kan? Kalau ada A min B per C sama dengan A per C min B per C. Kan gitu kan? Ini kan bisa dianalogikan A-nya, ini bisa dianalogikan B-nya, ini bisa dianalogikan C-nya. Berarti A per C min B per C sesuai dengan sifat ini. Nah, sifat itu. Maka ini menjadi cos alfa cos beta per cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta per cos alfa cos beta, kan itu kan. Nah, ini kan sama kan ini. Nah, berarti itu nanti sama dengan 1 min, nah gitu. Ini itu, nah ini itu cos sin alfa per cos alfa itu tangen alfa. Nah, tangen alfa. Sementara ini sin beta per cos beta itu sama dengan tangen beta. Sehingga yang bawah ini setelah diproses dengan seperti ini menghasilkan 1 min tangen alfa tangen beta. Tulis. Berarti ini 1 min tangen alfa dikalikan tangen beta. Ya. Sehingga di sini nampak bahwa proses kelahiran ternyata ini tadi siapa? Ini tadi siapa? Ini itu ternyata sama dengan ini. Berarti inilah cerita proses kelahiran dari rumus yang kelima. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, yaitu rumus yang kelima tadi. Nah, seperti itu. Jadi tangen alfa plus beta berarti sama dengan tangen alfa plus tangen beta per 1 min tangen alfa dikalikan tangen beta. Ya, itulah cerita singkat proses kelahiran dari rumus yang ke-5. Nah, sementara untuk rumus ke-6, silakan kalian buktikan sendiri. Nah, nanti berarti klunya rumus yang ke-6 nanti, tangen alfa min beta itu ya sama dengan sin alfa min beta begitu per cos alfa min beta. Nah, ini dijabarkan. Sin alfa min beta menggunakan rumus yang keempat. Seperti nampak sebelah kiri itu. Ini dijabarkan seperti yang tadi. Kemudian nanti rumus yang kedua digunakan untuk menjabarkan ini. Rumus yang kedua untuk menjabarkan ini. Jadi rumus yang kedua, rumus yang bawah ini, cos alfa min beta dijabarkan seperti rumus yang kedua ini. Sementara nanti sin alfa min beta menggunakan rumus yang keempat.
4. Nanti diproses begitu. Proses. Nah, nanti akan menemukan seperti rumus yang keempat. Nah, demikianlah proses kelahiran rumus yang kelima. Jadi intinya belajar matematika itu bukan hanya sekedar menghafal rumus, diberikan rumus, tetapi harus tahu proses kelahiran rumus biar kita terbiasa dengan suatu proses. Nah, di situ ada berpikir dan beranalisis, karena tujuan utama belajar matematika itu adalah berpikir dan beranalisis. Karena setiap persoalan dalam menyelesaikan persoalan itu pasti membutuhkan analisis dan berpikir. Disitulah matematika berlatih untuk melatih bernalar dan berpikir. Ya, berikutnya adalah saya berikan contoh. Saya berikan contoh berikutnya. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Contoh di situ diketahui tangan 50 itu X. Tentukan tangan 35 ditambah tangan 15 dibagi 1 min tangan 35 dikalikan tangan 15. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Ya. Kemudian jawab gitu. Itu ada tangan 50. Tangan 50 sama dengan X begitu ya. Nomor 1 begitu. Nah, kalau ada tangan 35 derajat ditambah tangan 15 derajat per gitu, miring ya, miring. Nah, per 1 min tangan 35 derajat begitu. Tangan 15 derajat. Nah, ingat. Ini kan sebetulnya analog dengan rumus ini. Analog dengan kalau ada tangan 35 derajat, tangan 15 derajat per 1 plus tangan 35 derajat begitu dikalikan tangan 15 derajat. Ingat. Kalau ada tangan, nah, ada tangan begitu. Tangan alfa gitu plus tangan beta per 1 min tangan alfa dikalikan tangan beta itu kan sama dengan tangan alfa plus beta. Ya kan? Nah, itu kan tadi yang dibuktikan tadi. Ya, kalau ada yang rumus kelima itu tangan alfa plus beta sama dengan tangan alfa plus tangan beta dibagi 1 min tangan alfa tangan beta, maka itu bisa dibalik. Kalau yang rumus kelima itu kan dari kanan ke kiri. Misalkan yang ruas kanan ditaruh di kiri seperti nampak ini, ya enggak apa-apa. Nah, coba di sini. Nah, kalau ini alfa, ini beta, ini alfa, ini beta. Nah, jadi kalau ini ada alfa begitu, ini beta, ini alfa, ini beta seperti ini, maka adalah tangan alfa plus beta. Maka di sini nanti pasti sama dengan alfanya itu analog dengan 35. Kemudian betanya analog dengan 15. Alfanya analog dengan 35. Kemudian betanya analog dengan 15. Maka kalau ini alfa, ini beta, ini alfa, ini beta, ini min seperti itu, maka ini tangan alfa plus beta. Alfanya ini alfa, ini beta, alfa plus beta. Kalau ini 35, ini 15, maka dia menjadi tangan 35 derajat plus 15 derajat, gitu. Nah, sama dengan ini. Nah, jadi kalau ada tangan 35 derajat ditambah tangan 15 derajat per 1 min tangan 35 derajat dikalikan tangan 15, sesuai dengan formula ini, sama dengan tangan 35 plus 15. Nah, ini itu kan sama dengan tangan 50 derajat. Ternyata setelah diproses, ini itu sama dengan tangan 50 derajat. Nah, sementara
diketahui di soal, nah, tangan 50 derajat itu sama dengan X. Berarti ini sama dengan X. Berarti tangan 35 derajat ditambah tangan 15 derajat dibagi 1 min tangan 35 dikalikan tangan 15 itu sama dengan tangan 50 derajat. Sementara di soal itu diketahui tangan 50 derajat itu sama dengan X. Nah, itu jawabnya. Berarti ini itu siapa? Ini itu adalah X. Begitu. Dari mana? Ya ini prosesnya. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu tangan X plus 55 derajat sama dengan T. Ya. Tangan 55 derajat. Situ. Tangan X plus 55 derajat itu sama dengan T. Ingat, rumus. Nampak ini rumus ini. Kalau ada tangan alfa plus beta, itu sama dengan tangan alfa plus beta. Nah, jadi ini nanti dijabarkan, begitu. Itu kan ada tangan alfa plus beta itu sama dengan tangan alfa, begitu. Ditambah tangan beta, begitu, per 1 min tangan alfa dikalikan tangan beta, kan gitu. Berarti kalau ada tangan X plus 55 derajat nanti dijabarkan. Nah, dijabarkan. Ini kan sama dengan tangan, begitu. Tangan 45 derajat plus X plus 10 derajat. Kenapa? Ini nanti 10 derajat plus 45 itu sama dengan 55. Dengan menggunakan formula ini, formula ini nanti, ya. Maka ini nanti kan sama dengan kalau ada tangan alfa plus beta, itu sama dengan tangan alfa tambah tangan beta 1 min tangan alfa kalikan tangan beta. Berarti kalau ada tangan 45 plus X plus 10, begitu. Itu sama dengan tangan 45 derajat plus tangan X plus 10 derajat, begitu, per 1 min tangan 45 derajat, begitu, dikalikan tangan X plus 10 derajat. Sama. Ini bisa dianalogkan sebagai alfanya, gitu. Ini bisa dianalogkan dengan betanya. Berarti tangan alfa plus beta. 45 derajat bisa dianalogkan dengan alfa. Kemudian X plus 10 derajat itu bisa dianalogkan dengan beta. Maka tangan alfa, alfanya kan 45. Berarti tangan 45. Ditambah tangan beta. Tangan betanya adalah X plus 10 derajat. Berarti tangan X plus 10 derajat. Dibagi, ini 1 min tangan alfa. Kalau ini alfa. Kalau ini 45, berarti tangan 45. Dikalikan tangan beta, kalau ini beta. Betanya adalah X plus 10 derajat. Maka ini tangan X plus 10 derajat. Nah, diproses ini. Diproses. Nah, ini itu kan sama dengan tangan 45. Tangan 45 itu kan 1. 1. Ini 1. Plus tangan X plus 10 derajat. Per 1 min. Ingat, tangan 45 itu sama dengan 1. Tangan 45 itu 1. Berarti 1 dikalikan tangan X. Berarti ini tangan X plus 10 derajat. Jadi ini nanti akan ekuivalen, begitu. Ini nanti akan ekuivalen, begitu. Sama dengan 1 plus tangan X plus 10 derajat per 1 min tangan X plus 10 derajat. Itu sama dengan T. Sama dengan T. Dari mana tangan X plus 55 derajat menjadi 1 plus tangan X plus 10 derajat?
per 1 min tangen X plus 10 derajat. Ya dari ini ceritanya. Dari itu ceritanya. Ya. Nah, berikutnya ini diproses. Diproses. Nah, ini tadi kan sama dengan T. Berarti ini sama dengan T. Nah, T itu sebenarnya kan T per 1 gitu ya. Ini tadi kan 1 plus tangen X plus 10 derajat per 1 min tangen X plus derajat tadi. Ini tadi kan sama dengan T. Tangen X 55 derajat tadi kan sama dengan T. Tangen X plus 55 derajat diproses menjadi ini. Nah, sementara tangen X plus 55 derajat itu kan sama dengan T. Tangen X plus 55 derajat sama T. Berarti ini itu diganti dengan T. T itu sebenarnya T per 1. Nah, dengan memproses ini nanti, ini kali ini nanti 1 plus tangen, begitu. Satu itu X plus 10 derajat itu sama dengan ini kali ini. T min T dikalikan tangen X plus 10 derajat. Kan gitu lah. Prosesnya. Ya, kita lanjut. Berarti ini nanti akan ekivalen tangen X plus 10 derajat. Ini. Nah, plus T dikalikan tangen X plus 10 derajat. Begitu. Sama dengan T. Ini T. Ini saya bawa ke sana. Min 1. Ingat, ini sifat distributif. Ini punya tangen X plus 10 derajat, ini punya distributif, sama-sama punya itu. Itu berarti bisa saya keluarkan sifat distributifnya tangen X plus 10 derajat, gitu. Sementara ini ada 1, sementara ini adalah T, itu sama dengan T min 1. Sehingga diperoleh nanti tangen X plus 10 derajat itu sama dengan T min 1 per T plus 1. Nah, sehingga diperoleh nanti ini diperoleh itu dengan proses yang seperti itu. Maka tangen diproses seperti ini prosesnya. Nah, diproses seperti ini tadi ternyata tangen X plus 10 derajat itu sama dengan T min 1 per T plus 1. Berarti ini nanti dengan menggunakan itu, ini tadi diproses. Nah, ini tadi menghasilkan tangen X plus 10 derajat sama dengan T min 1 per T plus 1. Dari mana prosesnya? Dari ini tadi. Ternyata setelah diproses, tangen X plus 10 derajat itu sama dengan T min 1 per T plus 1 seperti nampak ini. Ya, itu jawaban yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua seperti itu. Ya. Ini. Jadi, siapakah yang ditanyakan kan? Tangen X plus 10 derajat. Tangen X plus 10 derajat itu sama dengan ini. Ya, sama dengan itu. Dari mana? Prosesnya yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian berikutnya saya akan menjelaskan rumus yang soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu diketahui itu kan tangen alfa plus beta sama dengan setengah. Sementara tangan A itu sama dengan 2, kan gitu kan. Nah, jawab ini, 3 itu. Jawabnya itu di situ apa yang A? Yang A itu 3A. Tangen A min B itu sama dengan setengah. Tangen A plus min B itu setengah. Ingat, itu rumus yang sebelah kiri itu. Nah,
Kalau ada tangan alfa min beta, itu kan sama dengan tangan alfa min tangan beta per 1 plus tangan alfa dikalikan tangan beta. Kan begitu kan? Maka ini dijabarkan. Nah, dijabarkan. Maka ini nanti kalau dijabarkan gitu. Nah, dijabarkan itu akan ekuivalen dengan tangan. Nah, kalau alfa min beta itu tangan alfa min tangan beta per 1 plus tangan alfa kalikan tangan beta. Berarti kalau tangan A min B itu A itu analog dengan alfa, B itu analog dengan beta. Kalau alfa sama beta, ini alfa, ini beta, ini alfa sama beta. Kalau A sama min B, ya sama dengan nanti ini tangan A, begitu. Min tangan B, begitu. Per 1 min tangan A dikalikan tangan B, sama dengan setengah. Setengah. Tuh. Kemudian di situ itu dijelaskan. Nah, di situ itu dijelaskan. Ingat, tangan A itu kan sama dengan 2 di soal itu. Perhatikan. Tangan A-nya kan 2, soal nomor 3 itu. Berarti nanti 2 min tangan B, begitu. Per 1 min 2 dikalikan tangan B, sama dengan setengah. Kenapa? Karena tangan A itu sama dengan 2. Tangan A itu sama dengan 2. Gitu kan. Dari mana? Dari persoalan. Nah, ini diproses ini. Diproses. Nah, prosesnya di sini. Sebelah kanannya ini. Saya proses itu. Nah, saya proses. Ini saya kalikan ini dapatnya 4 begitu, min 2 tangan B begitu. 2 dikalikan 2 itu 4, 2 dikalikan tangan B itu min 2 tangan B. Itu pasti sama dengan ini kalikan ini. 1 ya, 1 min 2 tangan B. Sorry, ini tambah. Hati-hati, karena ditambah. Ini tambah. Nah, ada kesan teknis. Kalau ini min, ini tambah, ini kurang. Berarti kalau ini min, ini berarti tambah, ini kurang. Nah, ini kalau saya kalikan ini itu hasilnya, saya proses. 2 dikalikan 2 itu 4. 2 dikalikan min tangan B itu sama dengan min 2 tangan B. 1 kalikan 1 itu 1. 1 ditambah 1 dikalikan 2 tangan B itu adalah 2 tangan B. Kan gitu kan. Tangan B saya kumpulkan. Tangan B sama kumpulkan. 2 tangan B ini jadi min 2 tangan B sama dengan 1 min 4. Saya jadikan seruas 2 tangan B itu. Sehingga ini nanti hasilnya min 2 tangan B dikurangi min 2 tangan B itu min 4 tangan B sama dengan min 3. Kedua ruas saya bagi min 4, berarti tangan B-nya itu sama dengan min 3 per min 4. Berarti sama dengan 3 per 4. Ya. Nah, diproses ternyata tangan B-nya itu sama dengan 3 per 4. Jadi setelah diproses itu, ini diproses dengan menggunakan ini, nampak menunjukkan hasil berarti tangan B-nya itu sama dengan 3 per 4. Ya, inilah jawaban soal 3A, yaitu tangan B-nya itu sama dengan 3 per 4. Ya. Kemudian kita jawab yang B. Kita jawab yang B. Tangan A plus B. Yang B di kanannya. Tangan A plus B.
Itu kan sama dengan tangan A ditambah tangan B. Ingat rumus ini. Nah, rumus yang kelima itu kan. Per 1 min tangan A dikalikan tangan B. Nah, ingat ini tadi sama dengan 2. Nah, sama dengan 2. Dari mana? Dari persoalan. Kemudian ini itu sama dengan 3/4. Dari mana? Dari yang jawaban A tadi. Berarti ini itu plus 3/4. Per begitu 1 min. Ingat, tangan A itu sama dengan 2. Dari mana? Dari persoalan. Ini. Nah, dari persoalan. Tangan A itu sama dengan 2. Kemudian tangan B itu siapa? Tangan A itu 2. Ini 2. Nah, tangan B itu siapa? Tangan B-nya. Tangan B-nya dicari adalah 3/4. Nah, 3/4. 3/4. Ini diproses. Ya, prosesnya di sini. Ini diproses. Prosesnya di sini. Ya, ini saya tutup jawaban yang A itu. Ini diproses. 2 ditambah 3/4 per 1 min 2 dikalikan 3/4. Nah, sama dengan berapa? Disamakan penyebutnya. Nah, yang atas disamakan penyebutnya 4. Ini sebetulnya kan per 1. 1 menjadi 4, itu kan dikali 4. Maka yang atas juga dikali 4. Ini 8 plus 3 per begitu. 2 ini sama 4 ini bisa disederhanakan. Maka ini adalah 1 min dibagi 2. 1 dibagi 2 itu 2. 3/2. Nah, seperti itu caranya. Kemudian ini diproses. Kemudian ini diproses. Ya, diproses. Nah, 8 ditambah 3 itu kan sama dengan 11/4. Nah, 1 min 3/2. Nah, saya proses di Pak. 1 min 3/2 itu ya sama dengan 2/2 dikurangi 3/2 sama dengan min setengah. Oh, ternyata ini adalah min setengah. Ya, berarti ini setelah diproses itu 11/4 per min 1/2. Gitu. Dari mana prosesnya? Dari ini. Nah, kemudian kita lanjut proses itu. Berarti sama dengan 11/4 dikali 2 per min 1. Ini punya faktor sekutu. Dibagi 21 dibagi 2 adalah 2. Maka ini jawabnya ada 11 per min 2. Jadi nilai dari tangan alfa plus beta itu sama dengan 11 per min 2. Yaitu jawaban soal nomor 3. Kemudian berikutnya. Nah, jawaban soal nomor 4 berikutnya. Ya. Nomor 4. Nah. Nomor 4. Diketahui. Nah, tangan alfa plus tangan beta sama dengan X. Kemudian kotangan alfa ditambah kotangan beta sama dengan Y. Tentukan tangan alfa plus beta. Yang A itu yang ditanyakan adalah tangan alfa plus beta. Ingat, siapa rumusnya? Ya, tadi rumusnya ini. Siapakah tangan alfa plus beta? Yaitu tangan alfa plus tangan beta per 1 min tangan alfa dikalikan tangan beta. Berarti apa yang diperlukan? Yang diperlukan di persoalan itu
untuk menyelesaikannya, yang diperlukan itu adalah, perhatikan, tangan alfa, tangan beta, sama tangan alfa dikalikan tangan beta. Nah, ini dicari dari yang diketahui. Oke, berikutnya. Berikutnya sekarang. Ya. Berikutnya, itu diketahui bahwa kotangen alfa ditambah kotangen beta sama dengan Y. Kan begitu katanya. Nah, ingat, kotangen alfa itu sama dengan sepertangen alfa. Kotangen beta itu sama dengan tangen beta, sama dengan Y. Kemudian disamakan penyebutnya, begitu. Ini tangen alfa, ini tangen beta. Tangan alfa menjadi tangan alfa, tangan beta dikalikan tangan beta, maka ini dikalikan tangan beta. Nah, tangan beta. Tangan beta menjadi tangan alfa, tangan beta harus dikalikan tangan alfa, maka ini tangan alfa. Nah, sama dengan Y. Ingat, ini itu, nah, yang saya lingkari ini, itu kan sama dengan X. Coba lihat di soal itu, X, soal 4 itu. Itu sama dengan X. Ya, sama dengan X. Berarti ini nanti, nah ini kalau tanda ini senilai atau ekivalen. Nah, maka ini nanti adalah X per tangen alfa dikalikan tangen beta sama dengan Y. Sebenarnya Y itu Y per 1. Gitu kan? Itu sebenarnya adalah Y per 1. Nah, maka ini diproses, dikalikan kalikan 1 tuh tangan alfa dikalikan tangan beta itu dikalikan Y adalah Y dikalikan tangan alfa dikalikan tangan beta, maka dikalikan 1 itu X, kan gitu. Berarti nanti tangan alfa dikalikan tangan beta itu sama dengan X per Y. Nah, berarti ini nanti ketemu. Ketemu. Yang namanya tangan alfa kalikan tangan beta itu tadi proses dengan menggunakan ini tadi, ketemunya X per Y. Jadi sini diketahui ya, itu kan tangan alfa plus tangan betanya sama dengan X. Dari mana? Dari soal. Kemudian berikutnya, tangan alfa dikalikan tangan beta itu sama dengan X per Y. Dari mana? Dari proses kotangan alfa ditambah kotangan beta diproses menghasilkan tangan alfa dikalikan tangan beta sama dengan X per Y. Nah ini. Nah, ini saya singkirkan. Nah, lalu ini diproses. Lalu ini diproses, tangan alfa ditambah tangan beta itu sama dengan X per 1 min. Tangan alfa dikalikan tangan beta itu adalah X per Y. Gitu. Ya. Maka ini sama dengan X yang bawah saya sama penyebutnya jadi Y. Ini sebetulnya prosesnya seperti ini. Ini sebenarnya seperti ini. Kalau ada X itu yang bawah itu 1 min X per Y. Yang bawah ini. Yang bawah ini saya proses ini. Nah, itu kan 1 per 1. Min X per Y yang itu kan. Itu adalah Y per Y, disamakan penyebutnya kan begini. Kalau sudah sama penyebutnya berarti ini Y min X. Nah, Y min X. Maka ini nanti adalah Y min X. Nah, Y min X. Seperti itu.
Setelah itu diproses. Nah, ternyata ini nanti diproses. Kenapa Y min X per Y? Ya, prosesnya seperti ini tadi. Ya. Nah, ini nanti setelah diproses begitu, setelah diproses, nah, berarti sama dengan XY per Y min X. Kenapa? Ini perlu saya jelaskan. Perlu saya jelaskan di sini. Kenapa seperti itu? Nah, ingat ya. Ingat ini. Ingat bahwa kalau ada A per B, itu, sorry, kalau ada A per B per C, itu sama dengan A dikali C per B. Nah, ingat, pelajaran SMP. Berarti kalau ada X per Y min X per Y, begitu. Ini kan bisa dianalogikan sebagai A-nya, ini bisa dianalogikan sebagai B-nya, dan ini bisa dianalogikan sebagai C-nya. Nah, berarti kan sama dengan A-nya kan ini, A, X, begitu. Sementara C-nya itu kan Y, berarti Y per Y min X, kan gitu kan. Sehingga sama dengan XY per Y min X. Yaitulah hasilnya dari sini. Ya. Nah, ini berarti kesimpulannya jawaban A itu tangen alfa plus beta sama dengan. Nah, kemudian untuk menjawab yang B, ingat kotangen alfa plus beta itu sama dengan sepertangen alfa plus beta. Karena kotangan itu sama dengan sepertangan. Berarti sama dengan 1 per XY per Y min X. Nah, dengan sifat yang sama tadi, dengan menggunakan aturan ini tadi, sama, itu yang tadi, maka ini akan menjadi Y min X per XY. Atau dibalik, kalau tangan alfa plus betanya sama dengan XY per Y min X, maka kotangan alfa plus betanya dibalik Y min X per X kalikan Y. Nah, inilah hasil dari kotangan alfa plus beta. Ya. Itu. Nah, itulah jawaban soal nomor 4. Jawaban soal nomor 4. Ya, kita lanjut. Kita lanjut untuk menjawab soal nomor 5. Nah, yang ditanyakan itu adalah tangen theta plus 2 begitu dikalikan tangen beta plus 2. Nah, itu berapa? Ini nanti pasti menghasilkan. Tangen theta dikalikan tangen beta plus 2 kali tangen theta ditambah tangen beta plus 4. Nah, ini saya jelaskan. Dari mana proses itu? Nah, itu caranya adalah nah, ini prosesnya. Prosesnya itu tangen theta plus 2 dikalikan tangen beta plus 2. Nanti sama dengan tangen theta dikalikan tangen beta itu sama dengan tangen theta dikalikan tangen beta. Tangen theta dikalikan tangen beta, tangen theta kalikan beta. Tangen theta dikalikan 2 itu sama dengan 2 kalikan tangen theta. Ini kali ini sudah, ini kali ini sudah. 2 dikalikan tangen beta itu sama dengan 2 dikalikan tangen beta. Gitu. 2 dikali 2 itu sama dengan 4.
Berarti ini itu sama dengan tangen theta dikalikan tangen beta, itu tambah. Hati-hati. Ini punya faktor sekutu 2. Nah, distributif. Nah, maka ini nanti 2 dikalikan tangen theta, ini dikalikan tangen beta, begitu plus 4. Ya, jadi ini itu menjadi itu. Ceritanya seperti ini. Nah, seperti itu. Dikalikan 1/1. Ya. Berarti butuh apa? Butuh tangen theta dikalikan tangen beta. Belum ada. Sementara tangen theta dikalikan tangen beta itu sudah ada. Berapa itu? 2 di situ. Maka kita mencari ini dulu. Ini kan sudah ada. Ini sudah ada ini. Nah, sudah ada. Nah, ini belum. Ini belum. Harus ditentukan dulu. Yang ini sudah ada, yang ini belum ditentukan. Dari mana menentukan itu? Lihat. Nah, lihat itu. Dari mana menentukan itu? Lihat ini. Nah, ingat di situ diketahui alfa plus beta itu kan sama dengan 45 derajat. Kalau ini saya kenai tangen, ini tangen alfa plus beta begitu. Berarti ini juga saya kenai tangan 45 derajat. Kan gitu. Berarti ini nanti tangen alfa plus beta itu sama dengan 1. Karena tangan 45 itu 1. Nah, sementara ingat tangan alfa plus beta itu rumusnya ini. Nah, mana rumusnya? Tangan alfa plus beta rumus kelima sebelah kiri. Ini jabarkan berarti ini dijabarkan itu tangan alfa ditambah tangan beta gitu per 1 min tangan alfa dikalikan tangan beta sama dengan 1. Kenapa? Karena ini itu dengan menggunakan rumus yang sebelah kiri, rumus kelima, sama dengan itu. Maka dari sini, ini sebenarnya kan 1/1. Tangan alfa plus tangan beta tadi kan sama dengan berapa? 2. Dari mana? Nah, dari persoalan. Tangan alfa plus tangan beta itu 2. Maka ini itu sama dengan 2. Berarti ini nanti sama dengan 2 begitu per 1 min tangen alfa dikalikan tangen beta sama dengan 1. 1 itu kan 1/1. Berarti ini kalikan ini. Nah, ini kali ini 1 min tangen alfa dikalikan tangen beta sama dengan 2 dikali 1. 2. Berarti nanti ini min tangen alfa dikalikan tangen beta sama dengan 1. 2 dikurangi 1. Berarti tangen alfa dikalikan tangen beta itu sama dengan min 1. Nah, berarti ini itu sama dengan min 1. Sudah di situ. Situ kan diketahui. Katanya itu kan diketahui di situ. Coba lihat. Tangen alfa ditambah tangen beta itu sama dengan 2. Ya enggak? Dari persoalan itu. Kemudian berikutnya, setelah proses ini, setelah dari tangen alfa plus beta sama dengan 45, diproses dengan menggunakan rumus tadi, maka menghasilkan tangen alfa dikalikan tangen beta itu sama dengan min 1. Maka ini ditemukan tangen alfa dikalikan tangen beta itu sama dengan min 1. Dari mana? Ya dari ini prosesnya. Dari yang ini. Maka tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, tangen theta dikalikan tangen beta itu sama dengan min 1 plus 2. Tangen alfa dikalikan tangen beta itu, ini itu. Nah, nilainya ini sama dengan 2. Berarti ini 2. Plus 4 memang dari moyangnya. 4 itu memang dari moyangnya. Sehingga ini diproses, begitu. Sehingga diproses min 1 plus 4 plus 4. Berarti sama dengan min 1 plus 8. Berarti sama dengan 7. Sehingga bisa disimpulkan maka nilai dari ini
dengan proses yang tadi sama dengan 7. Ya, itulah bahasan kali ini tentang, jadi bahasan tadi adalah bahasan tentang ini. Nah, rumus kelima dan rumus keenam. Sudah saya berikan beberapa contoh seperti tadi. Maka tiada pilihan yang lain untuk menguatkan pemahaman kita, maka dengan cara berlatih. Ya, silakan. Ini nanti dikerjakan. Ya, ada soal masuk perguruan tinggi negeri seperti ini. Nah, saya carinya. Ya. Ya. Saya carinya dulu. Nih. Ya. Soal nomor 10. Ya, ini. Ini soalnya. Nah, ini soal standar SBMPTN. Inilah soal STIS. Soal masuk sekolah kedinasan, statistik. Ini contohnya. Seperti itu contohnya. Itu soal yang harus kalian selesaikan. Ya, selesaikan. Ya. Kemudian ini saya tambahi, saya carikan soal gitu. Nah, ini soalnya, tugasnya. Ya. Ini dikerjakan agar kalian memahami konsep semaksimal mungkin. Dengan berlatih dan berlatih, itulah satu-satunya cara agar pemahaman kita semakin, agar pemahaman kita optimal, ya, agar pemahaman kita optimal. Ya. Seperti itu. Itu dikerjakan. Saya yakin kalau kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, kalian pasti bisa menyelesaikan dan berujung pada pemahaman kalian akan meningkat pada persoalan ini. Ya, seperti itu. Ya. Ya. Tuh. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini semuanya bisa kalian pahami gitu, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.